Selamat malam para pemirsa dimanapun Anda berada. Seperti biasa dalam kesempatan yang baik ini saya sampaikan salam cempala untuk Anda. Dan bagi Anda yang beragama Kristen saya sampaikan selamat Natal. Dan semuanya kami sampaikan selamat tahun baru tahun 2006. Tahun baru, ya, mimpi buruk telah terjadi pada tahun baru hari Sabtu yang lalu. Di malam tahun baru bom meledak mengguncang pasar tradisional di Jalan Pulau Sulawesi, Kampung Mahesa, Palu Selatan. 7 orang tewas dan 54 orang luka-luka. Cok, titik rojo mati cok. Banjir bandang di 11 kecamatan Kabupaten Jember menewaskan paling sedikit 77 orang. Banjir lumpur di Gunung Raja, Kabupaten Banjarnegara mengubur hidup-hidup 142 orang penghuninya. Di Kabupaten Kendal, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Tegal meluap air sungai di sana. Lepas daripada banjir di negara kita, korupsi masih menggayuti bangsa ini. Sampai-sampai Pak Amin Rais minta agar DPR segera menyelesaikan masalah korupsi di tanah air ini. Para pemirsa, Pak George Soros, spekulan pasar uang yang kata orang ikut andil dalam keruntuhan ekonomi di Republik ini, medang-medong datang ke Indonesia dan cengengesan mengatakan kira-kira seperti ini: saya mengeksploitasi kelemahan pasar dan kesalahan pemerintah dan saya menjadi kaya. Itu yang dikatakan Soros. Lebih lanjut dia mengatakan, jadi saya tidak bisa disalahkan. Saya hanya mengelola uang dalam fund management untuk mencari keuntungan. Tertawa melihat rakyat Indonesia sengsara. Lalu di manakah? Di manakah wayang? Dan di manakah keris? Raras mokswa sunareng juang rabi dedap tidam hindareng laladan titi tentram kahanan tanojan dulu jejar gari diri pribadi bareng suruting cahyo manjing ing
tining rasa kungon kayung yon ngungon ngranui ngerapu asrah jiwa para pemirsa. Oleh karena itu tema pada malam hari ini adalah relevansi wayang keris di dalam kehidupan sehari-hari bangsa kita. Bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami, silakan putar. Untuk Anda yang berada di luar Jabotabek, silakan putar 02157434 dan 78. Sedang yang di Jabotabek, silakan putar 574, 34 dan 76. Para pemirsa, sekaligus saya sampaikan bahwa di penghujung acara ini kita akan ada kuis dari Bugasari, Rp250.000 bagi Anda yang bisa menebak apa yang akan kami tanyakan nanti. Semua ini terjadi karena kerjasama antara Senawangi, Sekretariat Nasional Pewayangan Indonesia, Televisi Republik Indonesia, Sanggar Diwaluyo pimpinan Mbak Wati. Mana ini orangnya? Oh, ada di sana dia, Mbak Wati. Dan tentu saja didukung sepenuhnya oleh Bugasari. Sebuah perusahaan tepung terigu menjadi besar karena apa? Senantiasa ingat apa yang dikatakan para sesepuh, yaitu becik ketitik olo ketaro. Artinya semua perbuatan itu entah buruk entah itu baik pasti akan diketahui dan akan menuai hasilnya. Para pemirsa, sebelum apa-apa mari kita saksikan pergelaran wayang kulit. Ceritanya Dosomuko Gledek atau Dosomuko Gelandang, dalangnya Ki Edi Suwondo dari Yogyakarta. Namun sebelumnya, mari kita lihat apa yang ingin dikatakan oleh kawan kita yang satu ini.
brani anak anung paricata wis mati urip maneh oh latalah man prasto wonten pangendika ingkang adhawuh anak Prabu njaba gegeran man kula nuwun inggih kawula rangap ngepung alun-alun Ngalengka diraja bengok uraan tanpa dunung anak Prabu inggih menika ingkang kula larapaken sewa kowe ngarsa paduka menika jejonggoling bangsa Nisada ing lembah Bengawan Gangga ingkang glandhang wonten Sri Lengka wong desa inggih kula tiyang pidak pecaraan diwaji walah balah ingsun nedya mundhut priksa marang jeneng sira kagep Lokawantah sapa sing wani urup-urup perintah marang sira kabeh laku pepe ana gladhak penguraan jimat sesembahan kula Sang Sudebyaning Rat Sri Lengka tulus tuwin jujur mboten wonten tiyang ingkang perintah dhateng kula inggih namung saking sruning kabendana labet kawula Ngalengka kesrimpet musibat mayangkara diwaji Kocaing samudra mahanani gunung magenturan benawi banjir pereng gempal bendungan dadal ngrisak pekarangan tuwin pasabinan tiang alit sami nandang pagering kecalan papan larang sandang larang pangan mestinipun ingkang pecah namung 11 ning raning randat paringipun bantuan saking Ngalengka cukup wurung ora wurung sira mesti duwe lara omong apa dianggep kanarendrane Dasamuka iki turu iya apa dianggep Dasamuka iki merem apa dianggep Dasamuka micaki marang kawula Ngalengka diraja endah-endah kabeh mung do kepengin urip kepenak ning moh ngrekasane ana perkara sithik sing ditempuhke Dasamuka ana lupute sithik saben wudel to ngurak Dasamuka parat man prasto wonten dawuh kula wis ngerti nek Ngalengka kelem banjir bandang inggih ning batin kula guyu lakak sebab niki keringkianing Ratu Maespati Prabu Arjuna Sasra sing kula anggep sewenang-wenang ngegungake panguwasa dubah nyekel Ratu Pakuningrat dadi Ratu Binathara wonten ing jagat Pramudita kepareng paduka kula kepengin nggulung kanarendrane Prabu Arjuna Sasra seblake barisan perang man mekaten dawuh timbalan paduka estunipun kula sampun tanggap ngengepti kula menika 3 dasa taun momong paduka nggih walah ibaratipun dalang kalian pengendang nggih nek dalange njaluk sampak pengendangipun iki kedah tak tung mekaten nek dalange njaluk ladrangan pengendangipun iki kedah tak tung ngaten dalange njaluk ngombe kedah namung tak bang wis malah nang menggalih cilakaning kawula monggo kula dherekaken nyeblak barisan perang urip Bengawan Gangga diwaji
mulat metu njaba nyangkinga pamor wulo gading gadingane ngawang oh yai jagat wasisaning Bathara Patih Sumantri pancen mula dasar nyata Ratu Ngalengka Diraja gegedhuk Sri Lengka Dasamuka nyeblake umbul-umbul Garuda perang gelar Jiwandana gendera mungsuh kok kibarake ana laladan tepis wiringing negara Maespati kawulaku Ngalengka Diraja padha nandhang kanin nandhang pagering sumbere ora liya kejaba mung kelem dening samudra kocak sing disumpet dibentung dening Ratu Gusti Muing Maespati ing jejule Prabu Arjuna Sasra BH Prabu Arjuna Sasra Bawiya aku ngerti Dasamuka minangka jejonggoling wong Ngalengka Diraja pengen gulung kanarendrane Prabu Arjuna Sasra sebab wis tanggep kumawasa wong kepengin bakal golek senenge dhewe nang ora mriatenake marang kasangsayaning para kawula tasih endi tununge jeneng mantiasaning Bathara Wisnu ora perlu kowe ngumbar swara bisa nglangkai bangkene Patih Sumantri kelakon bisa sak pejagong tangkep dodo lawan Ratu Gusti Kuing Maespati babu arep-apa mapano tengkek bangkekamu ora kekak ulun paratul ketiwasan role bendaramu Raden Patih Sumantri gugur ana Madyalaga Bah wis mongko iki sing dipercaya dening Kang Sinuwun nata jagat saisine wiwit Kang Sinuwun genturake Taposari ana tengahing Bengawan Gangga kidung mbok menawa ridu penggali Raden Patih piye iki tole
Mar. Wah, wis jan cilaka iki. Anek kowe ngono biasa wong ora kulino untang-untung karo Ndara Sumantri. Anek aku iki. Aku iki kelangan kanca ndagel kowe iki. Kok iso Petro ki nek muni ra menyang ki sing nyuli Ndara Sumantri maka jan tanpa dicaosi opah apa-apa ya wis mempenge ora jamak. Iki engko piye terus langsung dikondurke nang Jatisrana. Apa dikondurke nang Maespati terus ya aku ming manut bapak wae. Mbah Darko dikabari wong kanca kenthel. Oh iya. Tepung apik kae Mbah Darko. Oh iya. Itu Sugina. Jor iki piye to Lek supaya kunarpane Ndara Sumantri iki ora layu kepiye? Mbok saiki dibelanjake lawon dinggo ngrukti kunarpane Ndara Pati Sumantri ngono piye to Pak karo Bagong kae kon golek lenga formalin ngono men rapati. Wah jan pancen kowe iki formalin kok nggo ngawetke mayit ki piye to Rang? Formalin ki nggo ngawetke panganan nek kowe iki gobloke ora jamak kowe iki. Nyatane saplek aku mangan panganan sing diwetke nggo formalin iki gelo awakku seger kebak lelara gelo. Ora to. Kankerku rak ketok meling-meling ta to. Wis kono rumaten aku tak wadul. Teng Sinuwun Prabu Arjuna Sastra boleh. Kagiri-giri abang kawalagar Rong tete kala Ludra Mas Pati Raja Dewaku Retro kapikaton kaya Kyai Semar Badranaya Mpun wungu ndika lenggem turake Taposari Sinuwun Awi cobi kula tak nyuwun prisa Dika gemturake Taposari niku entuk-entukane napa coba kula tak nyuwun prisa. Napa sawise ndika Lukar keprabon gemturaken Taposari niku ndika tur entuk wahyu katentreman. Ndika njore entuk wahyu kemanunggalan. Napa ndika lajeng pikantuk wahyu ing kamardikan. Kula tak nyadong dawuh Sinuwun mboten wonten jamake ngenturake tapa kok sare niku pun mboten jamane niki jaman kencana lah wong selagine ndika niku melek wungon waras wiris mawon
upama wonten duna dungkape keprabon paduka menika badhe dipun cacat dening sedaya para kawula. Napa malih ndika nemaha sengaja nindakaken tapa sare wonten tengahing Bengawan Gangga. Aku wah ora apa-apa. Ngarep rusak menitan wae. Wes kene. Kene ora tak keleki wis. Pancen kula caos gambaran nggih sinuwun. Urip sakniki niku ibarate kaya dene iwak karo segara. Iwak niku gambaraning menungsa, segara niku Gusti Allahe ngeten. Segara nguripi iwak nganti teka sak matine. Ning napa tau iwak mikirke segara coba? Kula urung tau ngunangi. Iwak kok ngrembug supaya segara niku ora rop, supaya segara niku ora asat. Supaya tepining segara niku mboten kinikis dening angin prahara. Durung tau. Sebab napa? Niku dadi lambang kewataning manungsa sing mung kesinungan rasa demen kepengin mentingake diri pribadi. Seneng digumuni mirih wibawa, dikajeni, digandrungi wong akeh. Lan sak piturutipun sebab niku pancen dadi pangrencana tumrap gesang. Ning paduka kedahenget paduka menika Narendra. Kula aturi mbedaken dununge pribadi lan makarti. Upami ndika warsuh, ndika teges nyimpang saking ngambau denda. Tegese mbau denda niku nindakaken lampahing pengadilan ngeten. Niki Dasamuka kobar angkara murkane. Malah nggutukake swasana ndika nggenturake tapa sare jagat kelem Dasamuka ajeng kepengin ngemperi Tribawana. Oh, labala. Aja kuwatir. Ngalengka ning panganku, Kyai. Dasamuka ya ning panganku. Prajurit Senopati ngalengka ya ning panganku. Tangane kok amat akeh ya, Mar. Meneng bayang entuk dutangi ora apa-apa meneh. Oh, seblake katon Baratul. Nyawa nyidam terbelo mlebu ning cangkem singa. Paratala Dasamuka, kowe kepengin bakal ngejeki Kanarendraning Sun. Sira kepengin dadi dom sumuruping banyu, kepengin bakal gulung Kanarendrane Prabu Arjuna Sasrabau. Apa? Iya. Mati Prabu Arjuna Sasra. Depanana dampar Maespati. Kedhepke ilang meguru kakangmu Baratala.
Arjuna Sasra kula nyuwun gesang. Kula sampun kapok. Dasamuka. Kula pancen tetela jeneng sira wis rumangsa luput, rumangsa salah. Merga sira kepengin bakal nglincipi cara ngapak, Pak. Manjing dadi urup-urup gawe keruwing jagat. Sira ulun paringi pangaksama. Nanging pamundhut ingsun siji. Jayengan Maespati wis padha dadi banten. Merga kena pedhang Mentawa saka Kamurkanira. Ingsun mundhut kudu sira pulihake bisa waluya temah jati-jati temah nirmala. Menopati Sumantri pancen wis ginaris keparenging kudrat. Kaping pindho Ngalengka kudu dadi telukan jajan negara Maespati. Sira mengiri saguh apa ora? Oh, nggih. Sendika ngestakaken dawuh sesembahan kula sang mulya jagat. Pemirsa, itu tadi cerita Dasamuka Gelandang atau Dasamuka Gledek yang telah digelar dengan apik oleh Mas Wondo dari Yogyakarta. Untuk mengetahui bagaimana hubungan antara pergelaran wayang tadi dengan kehidupan sehari-hari, apalagi tadi saya sampaikan apa hubungannya wayang, apa hubungannya keris dengan peristiwa sehari-hari, maka di studio telah hadir 4 narasumber. Yang pertama adalah Bapak Dr. Andes Solikin. Selamat malam Pak Likin. Selamat tahun baru, nggih. Sama-sama. Kelihatan sehat sekarang tahun 2006 itu. Mudah-mudahan makmur ke depan. Mudah-mudahan makmur. Para pemirsa, Pak Solikin ini adalah Ketua Umum Sinawangi. Pak Likin adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap perkembangan wayang. Tentu saja selain pemerintah, karena pernah ada sebuah konvensi yang ditandatangani antara pemerintah, Sinawangi dan UNESCO ya Pak Likin ya, untuk melestarikan dan mengembangkan wayang di Indonesia, kira-kira begitu. Yang kedua di sebelah kanannya Pak Likin adalah Pak Eko Cipto. Selamat malam Pak Eko. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Bijing-bijing mau penjenengan mau tindak galek ya Pak ya. Kok tahu Bapak? Insya Allah. Iya, mau lebaran di sana gitu ya Pak Eko. Pak Eko ini para pemirsa adalah Ketua Umum Pepadi Persatuan Pedalang Indonesia yang juga menjadi Ketua Panitia Festival Wayang tingkat nasional yang tempo hari itu di Surabaya. Bagaimana hasilnya Pak Eko festival di Surabaya tempo hari? Hasilnya menurut hemat kami sangat luar biasa. Ya, tanggapan masyarakat juga bagus. Masyarakat cukup menggaung, cukup luas sekali. Hampir seluruh mass media di Surabaya dan Jakarta mengcover peristiwa itu. Dan memang ya istimewa itu ya Pak. Istimewa. Nanti lebih jauh kita akan bicarakan mengenai masalah itu. Let satu daripada Mas Wondo ini ada Pak Insinyur Haryono Guritno. Selamat malam Pak Haryono. Selamat malam Mas Tarko. Iya Pak Haryono, ini selamat tahun baru ya Pak ya. Atur nuwun, sama-sama. Pak Haryono itu sebelumnya kalau di dalam jajaran Sinawangi dia adalah Wakil Ketua Dewan Kebijaksanaan ya Pak ya. Begitulah kira-kira. Iya, yang senantiasa membuat kebijaksanaan Sinawangi yang dilakukan oleh Pak Likin dan kawan-kawan. Kira-kira kan begitu Pak. Mudah-mudahan bisa diterima kebijaksanaan kami. Baik, Pak Haryono itu juga pimpinan Damartaji Pak. Singkatan apa Damartaji Pak? Damartaji itu singkatan dari Persaudaraan Penggemar Tosan Aji Indonesia. Tidak hanya keris saja ya Pak ya? Kalau tidak,
termasuk tombak, pedang, rencong, tadik dan lain-lainnya. Para pemirsa, Pak Haryono itu kagungan keris lok telu, katanya namanya jangkung gitu yang istimewa. Setiap kali saya kangen, saya datang ke tempatnya Pak Haryono, diduri kilo mas kerisnya itu istimewa itu. Diberi nama apa Pak itu kerisnya itu? Jangkung. Kiai Penali. Mengapa dikasih Penali? Penali itu singkatan dari Peksi Nagaliman, karena pada bagian sorsorannya itu ada gambarnya naga yang berkepala gajah. Dan memakai sayap, makanya Paksi Nagaliman. Itu kan apa itu namanya, kereta kencana dari Cirebon itu kan namanya juga Paksi Nogoliman itu. Betul. Tetapi di sini disingkat. Kalau diperpanjang Paksi Nagaliman terlalu panjang sehingga disingkat menjadi Panali. Keris itu belum diberikan orang lain kan itu? Belum, menunggu Mas Darko. Iya. Para pemirsa, keris di Indonesia juga sudah diproklamasikan oleh jagat itu, oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diwakili oleh UNESCO. Sebagai masterpiece itu. Itu Pak Haryono, kapan itu diproklamasikan sebagai masterpiece itu, sebagai karya agung budaya yang menjadi warisan budaya kemanusiaan? Kapan itu Pak? Proklamasi itu merupakan proklamasi ketiga, yaitu singkatnya The Third Proclamation of Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity itu dilakukan pada tanggal 25 November 2005 yang lalu. Kalau wayang kapan Pak? Tanggal berapa? 7 November 2003. 2003 ya. 2003. Jadi dua tahun kemudian setelah itu keris gitu ya. Oh ya Pak. Pak, kita akan bicara itu tapi nanti berikutnya Pak mengenai masalah itu. Para pemirsa, ini yang sebelah kiri daripada Pak Haryono itu adalah Mas Edi Suwondo. Selamat malam Mas. Selamat malam. Jadi nek dalange tadi mau minum terus kendangnya munine piye Mas? Wah, aneh-aneh panjenengan. Iya, Mas Edi Suwondo itu adalah terpilih sebagai dalang yang apa, Onto Wacono nih Mas ya, apa kemarin di Surabaya itu apa, caturnya terbaik itu ya. Ini Mas, panjenengan tadi kok Patih Suwondo mau diformalin? Enggak, saya mau tanya ini, apakah panjenengan sekarang masih berani makan mie? Berani Pak. Sebabnya? Satu, dibayar, kedua Bugasari Pak yang wah, yang pertama saya nggak bayar gimana, yang nomor siji ya. Produksi. Baik, sebelum kesemuanya saya kembali kepada sebelum Pak Likin, saya akan bertanya, panjenengan tadi menggelar pergelaran tadi Dasamuka Gledek, inti sarinya bagaimana Mas? Cerita Dasamuka Gledek itu sebenarnya kok sampai kejadian seperti itu ada apa sebenarnya? Kami mengangkat berita yang baru aktual karena akibat bencana alam ini Pak. Jadi kebetulan wayang itu memang sangat luas sekali. Di situ sudah ada cerita yang mungkin dulu juga sudah terjadi bencana-bencana seperti itu oleh Pujangga. Pada waktu itu sudah digarap lakon seperti itu. Nah, intinya memang menurut saya karena ulah dari Prabu Arjuna Sosrobau yang kurang bijaksana gitu. Iya, barangkali begitu, saya tidak berani matur Pak. Oh ya, ono opong Arjuna Sosrobau ra eneng kok. Yang eneng Pak Sulikin, Pak Eko sama Pak Haryono Guritno gitu. Waduh, udah Madiun. Jadi bisa dikatakan mungkin otoriter mungkin begitu Pak. Ya, ngambil keputusan semena-mena gitu ya. Yang akibatnya kelebuan kabeh gitu. Iya, oke, terima kasih. Nanti akan kita perdalam ya Mas. Kembali ke Pak Likin, Pak Selikin, tadi sudah saya singgung sedikit ada kegiatan di Surabaya mengenai festival. Selain itu Sinawangi sekarang
melakukan kegiatan apa saja Pak Ligin? Kegiatan yang tengah berjalan adalah kerjasama dengan UNESCO untuk pelestarian wayang ya Pak Ligin. Itu kerja jangka panjang, multi-years, sehingga kita harapkan semua wayang-wayang di Indonesia akan bisa tertangani semua, sehingga yang lagi surut bisa hidup lagi, yang wayang yang sudah mati juga bisa dikembangkan lagi. Itu memang konvensi itu kira-kira kan dalam rangka itu semua jadi menjaga warisan budaya dunia yang agung ini supaya tetap berkembang. Itu yang sedang berjalan. Tapi dalam waktu dekat juga Senawangi akan menyelenggarakan kongresnya yang ke-7. Kapan itu rencananya ya Pak Ligin? Rencananya insya Allah nanti pada akhir bulan Februari. Dan ini terkait erat dengan penyelenggaraan festival wayang yang diketuai Pak Eko tempo hari di Surabaya. Sehingga acara kita itu sebenarnya sangat padat Pak untuk wayang itu. Dari tahun ke tahun seperti itu. Dan itu memang merupakan tugas yang harus kita emban. Karena bagaimanapun tanggung jawab wayang itu semakin berat setelah dinyatakan sebagai masterpiece, sebagai satu karya agung budaya dunia. Kita harus bisa mempertahankan bahkan mengembangkan itu. Oleh karena itu banyak yang harus kita kerjakan Pak untuk itu. Untuk tahun 2006 karena itu komitmen sebenarnya ya Pak, komitmen kita terhadap karena wayang sudah dipancang sebagai satu masterpiece. Oleh karena itu kita harus bisa jaga terus-menerus dengan berbagai upaya. Dan upaya itu tidak saja oleh kita yang ada di Jakarta, tapi kita gerakkan seluruh potensi di Indonesia. Makanya festival wayang itu istimewanya kemarin tidak di Jakarta kita selenggarakan, tetapi di Surabaya, di mana Pemda merupakan mitra kerja kita, di samping juga mitra-mitra kerja yang lain, dan tulang punggungnya sudah pasti dari Pepadi Pak. Sehingga itu merupakan strategi daripada Senawangi untuk mengembangkan wayang itu, mengajak semua potensi yang ada, terutama daerah-daerah, dan itu sudah mulai berhasil. Ini suatu strategi baru untuk yang kita lakukan. Biasanya kita kerjakan sendiri semuanya, menjadi berat dan kurang efisien dan nah, sekarang kita gelar bersama mitra di daerah-daerah supaya semua ikut gitu ya Pak Ligin. Baik Pak Ligin, kita akan berangkat. Tadi menyinggung Pak Eko, ini menyinggung masalah festival kemarin di sampai Surabaya. Tadi disampaikan oleh Pak Ligin, ternyata daerah Pepadi, daerah Pemda gitu ya Pak Eko Cipto dan pemerintah daerah involve di dalamnya. Ceritanya bagaimana? Kok sampai kita menyelenggarakan festival di Surabaya, di kota Surabaya, Pak Eko? Iya, sebenarnya keinginan untuk menyelenggarakan di daerah memang sudah sejak awal Pak ya. Karena kami ingin menunjukkan bahwa Pepadi memang tidak sentralistik. Dan supaya gaung itu juga menggema dari daerah, tidak hanya dari Jakarta saja. Kebetulan dari Pepadi Jawa Timur sendiri memang sedang gerengseng gitu, berniat untuk menyelenggarakan festival dalang se-Jawa Timur. Se-Jawa Timur. Kemudian kami sudah mempunyai rencana lama. Sebenarnya kan festival ini kita namakan Wayang Fest 2004. Mestinya tahun 2004 mestinya ya. Tapi kemudian dalam tahun 2004 lewat, kami seleksi dari tingkat kabupaten kota, kemudian naik ke provinsi. Setelah sampai provinsi sebenarnya awal 2005 sudah selesai. Tetapi penyelenggaraan yang tingkat nasional ini tertunda ya, karena terus terangnya ya karena masalah dana Pak ya. Sehingga akhirnya baru bisa dilakukan bulan Desember tanggal 20 sampai 23 yang lalu. Sinkron dengan yang direncanakan oleh Pepadi Jawa Timur, maka kami berembuk dengan Pepadi Jawa Timur dan akhirnya sepakat untuk bisa digabung. Sehingga memang event itu menjadi luar biasa gitu Pak. Karena tanggapan masyarakat bagaimana? Tanggapan luar biasa, tanggapan masyarakat yang luar biasa juga. Karena panitia di Jawa Timur itu memang juga
kerja luar biasa. Istimewa ya. Pak Jaryanto ya. Pak Jaryanto dengan dukungan Pak Wagub, Pak Sunaryo, Pak Naryo ya. Dan juga Pak Gubernur dan juga Dinas P dan K Taman Budaya Surabaya. Di sana itu ada sangat Sinarto rapi juga, ya. Gitu ya. Iya betul. Saudara Sinarto itu tulang punggung. Sangat rapi dan kebetulan juga mendapatkan satu kemudahan dari Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa Pak Hidayat Nur Wahid bisa hadir meresmikan pembukaan. Itu istimewa itu, Pak Iya. Ketua MPR ya Pak ya. Betul. Kalau dulu Bapak di Kongres di Solo dulu kan yang datang partai-partai politik gitu ya, partai-partai politik gitu. Termasuk Pak Amin Rais hadir waktu di Solo ya. Iya, ya. Kemarin Pak Hidayat Nur Wahid yang datang ya. Iya. Jadi ya bagus, artinya di samping festival yang tingkat nasional yang diikuti oleh 10 wakil dari 10 provinsi plus satu eksibisi dari Cirebon, itu ada 24 dalang yang tampil di festival tingkat itu? Jawa Timur selama event itu. Jadi ada 24 kontestan dalang. Jadi ya cukup membanggakan karena mereka potensinya juga sangat bagus. Ternyata. Sebentar, mengenai 24 dalang dari Jawa Timur itu, saya dengar katanya juga ada dalang wanita yang istimewa. Dari Madiun, ya. Dari Madiun, ya. Sumiati ya. Oh. Itu menjadi dia dapat penghargaan enggak dari di antara 24 itu? Saya dengar dapat, dapat. Tapi itu mendapat liputan yang hebat juga dari bagus gitu ya. Artinya komplit lah supaya wayang juga tidak dikatakan membeda-bedakan gitu ya. Ternyata juga muncul juga dalang wanita ya. Iya. Sebelum lebih lanjut, Mas Wondo, panjenengan datang ke sana, yang ngongkosi siapa panjenengan? Kami minta sangu ke provinsi, Pak. Sebenarnya kurang nyatrio Pak, karena titelnya kan Festival Dalang Profesional. Tapi kami masalah dana tidak profesional. Lemes ke pemerintah. Iya, tapi bagaimana tanggapan pemerintah Pak Gubernur ketika panjenengan mendapat penghargaan sebagai dalang catur gitu? Sudah sempat ketemu belum? Belum Pak, kami belum audiensi dan mungkin malah belum ada respon dari masyarakat Yogyakarta. Oh, eskojoran ya. Tapi nanti kami akan menyempatkan sopan. Iya. Disangoni kan dulu. Iya. Belum melapor. Tidak mengemis, sudah seharusnya diparingi. Oke. Para pemirsa, itu tadi kita bicara mengenai masalah wayang. Coba sebelum kita lanjutin juga mengenai masalah wayang, sekarang giliran Pak Haryono Kureno. Pak, tolong ceritakan proses sampai yang namanya keris itu menjadi masterpiece, intangible gitu ya Pak ya. Prosesnya bagaimana? Prosesnya UNESCO itu mengajak Indonesia untuk kesekian kalinya supaya mengajukan mata budaya ke forum internasional sehingga bisa mengisi kekosongan daripada isi-isi budaya dunia yang berbobot. Oh, itu ditujukan kepada Tamartaji atau kepada pemerintah Indonesia? Pemerintah Indonesia itu menunjuk saya pribadi. Yang ditunjuk 2 orang, yaitu Harjonagoro dan saya sendiri. Yang di Solo, Pak. Di Solo. Tetapi Pak Harjonagoro itu tidak sanggup, sehingga bagaimanapun sudah beratnya. Sakit-sakitan rupa-rupanya. Ya, saya dengar begitu dan saya. Tapi panjenengan tidak sakit-sakitan toh? Insya Allah belum. Tapi sebetulnya tanda-tanda ke arah itu sudah ada. Gimana Pak, lanjutkan Pak, lalu partisipan dari negara-negara di seluruh dunia itu jumlahnya kira-kira ada 64 yang mengajukan, 64 negara yang mengajukan calon masterpiece di dunia ini. Akhirnya oleh UNESCO Paris yang didampingi oleh panitia independen
yang terpilih menjadi 43. Satu diantaranya adalah keris dari Indonesia. Dengan demikian Indonesia sudah memiliki 2 mata budaya dunia. Satu wayang yang diterimakan tahun 2003 dan keris yang diterimakan 2005. Yang akhir-akhir ini mestinya ya, kan dulu kan pernah Borobudur segala macam ya paling. Borobudur ya. Yang tangible itu ya. Itu yang tangible ya. Keris itu yang diterima bukan bendanya, tetapi adalah abstraksinya. Abstraksinya itu merupakan sejarah perkerisan, kemudian tradisi perkerisan terhadap fungsi sosialnya, seninya, falsafahnya, dan mistiknya. Jadi bukan bendanya. Jadi nilai-nilai yang mendukung adanya keris itu supaya menjadi sesuatu yang boleh dibanggakan, begitulah. Oke. Para pemirsa, itu tadi sekelumit cerita perkara perkerisan kita, namun sebelumnya lebih lanjut, maka kita akan dengarkan dulu kawan-kawan dari apa itu Roti Walim sudah siap, maka monggo cep menengah monggo. Pemirsa, itu tadi kita sudah bicara mengenai masalah keris, kita sudah bicara mengenai masalah wayang, dan sekarang kita akan menunggu dari kawan-kawan dari luar. Sudah ada telepon masuk. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Oh iya, Pak Andi Samudra. Silahkan Pak Andi Samudra. Tante ini sampean Pak Darpo. Bagaimana? Tante ini sampean kok lama banget nggak muncul di TVRI. Iya, sudah sebulan. Selamat tahun baru Pak Darpo. Tahun baru Pak Andi, ya. Semoga sehat selalu dan kita selalu mau lihat wayang di Indonesia ini, Pak. Iya, terima kasih. Ya. Pertanyaan saya, ini wayang ini memang sangat diperlukan, tapi sepertinya wayang ini Pak narasumber, hidup segan, mati pun tak segan. Iya. Nah, khusus buat dalang-dalang ini, sekarang banyak dalang yang memprovokasi atau membunuh di Poso, di Palu, itu dalang asli itu. Saya inginkan dalang yang kayak Bapak yang di depan ini, supaya kita bisa ada pencerahan. Mbok pejabat-pejabat link karo wayang gitu. Jadi perlu sebulan 2 kali ini Cempala, Pak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Andi. Berikutnya saya akan sapa. Halo, selamat pagi. Halo. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, siapa Pak? Pak Sarono. Oh, Pak Sarono, silakan Pak Sarono. Sugeng Natal, Sugeng Warsa Inggih. Inggih, matur nuwun, selamat tahun baru. Gimana? Matur nuwun. Ya. Ini Pak, kami melihat tadi apa yang disampaikan. Ya. Hati saya ternyuh setelah
saya mendengar dari Pak Darko tentang pernyataan George Soros. Ya, ya. Kami melihat bahwa cara pandang kami dari dimensi kehidupan umat manusia, Pak ya. Ya. Namun kami nggak membahas semuanya, bahwa dari sini Tetelo ingin memperlihatkan kemampuannya untuk memanfaatkan kekurangan orang lain. Iya. Dan keberadaannya dia itu kurang bisa atau tidak bisa untuk perbaikan orang lain. Iya. Sedangkan di dalam kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai manusia, ini harus bisa dihayati. Ya. Kita lihat tujuan yang dipakai, tidak ada panggilan sebagai manusia. Dan kebebasan yang dilakukan atas kemampuannya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan sebagai suatu pelayanan terhadap manusia. Kami tanya, bagaimana sikap kita dengan demikian? Pertama untuk kita semua, dari kita sendiri, dan jangan sampai hal-hal seperti itu terjadi oleh bangsa kita sendiri untuk menguasai orang lain. Terima kasih, Bapak. Oke, terima kasih. Berikutnya, halo, selamat pagi. Halo. Selamat pagi. Iya, siapa Bapak? Dengan Afendi dari Surabaya. Pak siapa? Afendi Surabaya. Afendi. Pak Afendi dari Surabaya. Silahkan Pak. Iya. Ya. Wayang dalam kehidupan globalisasi ini, masyarakatnya itu kebanyakan itu dalam bahasa tidak banyak mengerti. Iya, ya. Itu gimana caranya supaya seluruh lapisan masyarakat itu dapat mengerti isi cerita dari wayang tersebut. Ya. Itu aja. Apa langkah-langkah yang dilakukan? Oke, nggih, nggih. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Afendi. Kita cukupkan 3 dulu. Para pemirsa sekalian, Pak Likin tidak ada pertanyaan tadi atau gagas apa itu pandangan dari Pak Andi Samudra. Wayang ini kok hidup tak hendak, mati juga nggak mau gitu. Lalu bagaimana ini masalahnya untuk menggiatkan wayang seluruhnya itu? Bagaimana pandangan Pak Likin sendiri? Iya. Itu sisi pandang dari Pak Andi Samudra. Perlu dilengkapi dari sisi pandang yang lain. Ya. Karena nyatanya wayang kita itu terus berkembang, malah berkembang. Dalangnya juga banyak. Semakin pandai-pandai dan sebagainya. Jadi wayang itu sangat berkembang di Indonesia. Tidak saja di Indonesia, juga di seluruh dunia sekarang. Pada belajar dalang, belajar wayang, belajar karawitan dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya wayang itu tidak mati. Hidup tak hendak, mati tak mau. Iya. Tapi sebenarnya berkembang. Tapi memang ada beberapa jenis wayang yang semakin surut, kemudian ada yang sudah mati. Itu pun sekarang dengan kerjasama dengan UNESCO akan kita bangkitkan kembali, seperti wayang Palembang yang sudah mati sekarang sudah hidup kembali, dan nanti Februari itu akan pentas di Jakarta. Kemudian juga wayang Bajar misalnya yang agak surut sekarang sudah menjadi berkembang lagi. Jadi kita harapkan semua wayang yang kita miliki, lebih dari 100 jenis wayang, itu bisa terus berkembang. Karena sayang sekali kalau sampai mati, untuk menumbuhkan kembali itu susah. Jadi baik untuk Pak Andi Samudra, sisi pandang yang tadi adalah keprihatinan, concern, tapi sebenarnya jawabannya sudah kita jawab. Perkembangan wayang itu sangat menyenangkan. Tapi gini Pak Likin, bagaimana menurut Pak Eko kemarin, tentu supaya Pak Andi Samudra yakin gitu ya, animo masyarakat Surabaya ketika panjenengan menyelenggarakan festival di sana bagaimana? Animo besar Pak, ya. Termasuk generasi muda maksudnya? Termasuk generasi muda. Tetapi bahwa kekhawatiran wayang itu trennya nanti surut adalah betul. Dalam arti kalau masalah bahasa, seperti yang dikembangkan Mas Afandi masalah tadi, bahasa itu tidak diperhatikan. Ya. Kecuali wayang itu akan dibahasa Indonesia kan, begitu ya. Tapi kalau kita pertahankan supaya tetap berada pada posisi dengan bahasa tradisional, itu bahasa daerah itu tetap harus diajarkan di sekolah. Termasuk pelajaran-pelajaran yang menyangkut mengenai cerita-cerita rakyat, termasuk
cerita wayang ini. Karena itu sebenarnya merupakan salah satu pembentukan moral bangsa juga. Jadi menurut hemat saya pemerintah memang perlu benar-benar turun tangan dalam hal ini. Kalau kaitannya dengan UNESCO, di mana ada penandatanganan konvensi bahwa yang memiliki intangible heritage of humanity itu harus melestarikan. Jadi yang merupakan wilayah pemerintah ini terutama adalah bahasa itu, Pak. Bahasa dan pelajaran yang terkait dengan cerita-cerita pewayangan. Dua itu memang sangat penting kalau ingin wayang itu bisa berlangsung sangat lama. Tetapi kalau tidak nanti akan sulit juga gitu. Baik, sebelum masalah bahasa kita kupas lebih lanjut dan peranan pemerintah Pak Sulikin ya tadi yang disampaikan oleh Mas Andi Samudra. Mas, pengalaman panjenengan mayang ning daerah, animo masyarakat terhadap terhadap wayangan panjenengan. Ya, jadi lebih runcing lagi. Panjenengan kalau dalang neng daerah neng Bantul umpamane atau dimanapun di Yogyakarta, animonya masyarakat gimana, Mas? Ya rata-rata sedang, Pak, sedang gitu. Tapi memang ada yang dingin. Jawab kok mesti mogol gitu kan. Ada yang dingin, Pak, ada yang apatis begitu. Tergantung dalangnya atau memang suasananya? Menurut saya subjektif kalau itu, Pak. Jadi misalnya saya pernah nusul Mas Entus pentas di Jogja, itu penontonnya mesti padat. Mungkin ada kaitannya dengan masalah modernisasi pewayangan mungkin ya, Pak. Masalah bahasa itu bagi para dalang ini memang terlebih dalang-dalang muda itu dilema, Pak. Kalau kita pengen menyiapkan generasi wayang awam supaya lebih mengerti, lebih bisa menerima cerita wayang, kemudian makna filosofi yang terkandung di dalamnya, itu memang kita harus sedikit campuran, tetapi jangan sampai norak ini menurut apresiasi wayang, Pak. Menurut saya. Jadi ada bahasa Indonesia yang sebenarnya pinjam sastra Jawa itu ada, Pak. Apa umpamane? Ya misalnya undang-undang misalnya, hukum misalnya, itu kan bisa. Bagaimana kita dalang itu mengemas, mereaktualisasi kembali bahasa Jawa yang di pengertian mereka itu kepunyaan bahasa Indonesia, Pak. Itu memang tidak mudah. Dan itu seni sastra. Jadi kalau kita terlalu vulgar misalnya, ya memang bagi penonton awam juga sangat apresiatif mungkin, karena bisa memahami modernisasi wayang. Seperti Mas Entus gitu. Nggih, matur nuwun. Pak Aryono, tadi ini kita bicara perkara wayang gitu ya. Tadi disampaikan animo masyarakat terhadap wayang. Pengalaman panjenengan tidak di bidang wayang pasti gitu, walaupun panjenengan tahu. Tapi saya kepengen tanya mengenai masalah keris gitu. Nah, animo masyarakat terhadap keris bagaimana sebenarnya, Pak Aryono? Animo masyarakat terhadap keris itu sesungguhnya sangat memprihatinkan. Tapi mudah-mudahan. Artinya apa? Memprihatinkan itu artinya apa? Artinya karena pandangan masyarakat terhadap keris itu tidak berdasarkan oleh suatu apresiasi yang sehat. Contoh umpamanya. Contohnya apabila kita mendengar keris, maka sebagian dari masyarakat itu beranggapan bahwasanya ini musyrik. Ya, di lain pihak ada yang mengagungkan. Dan mereka dari kubu yang mengagungkan dan kubu yang musyrik terjadi semacam polemik. Dan polemik itu kadang-kadang menjadi tontonan di layar kaca. Contohnya apa tadi? Yang musyrik apa, yang bungsu gendruwo yang kemarin pakai keris-keris itu gimana? Ya kira-kira begitu itu. Jadi karena tontonan itu harus sensasional, maka citra kerisnya yang dikorbankan. Padahal sesuai dengan anggapan UNESCO, keris itu mempunyai nilai-nilai tambah non bendawi yang sebetulnya adiluhung.
Nah, jadi saya usulkan kepada masyarakat, terutama pengelola ataupun manajemen production house itu kalau mau menggelar suatu tontonan yang memakai keris, seyogianya kerisnya itu diangkat martabatnya, karena itu sudah merupakan ciri daripada tidak dikutuki. Nah, begitu. Jadi diangkat martabatnya, seperti halnya Singapura, Brunei, Malaysia, mereka menempatkan keris itu dalam posisi yang sangat terhormat. Padahal keris itu dilahirkan di Indonesia. Nah, alhamdulillah kebutuhan Indonesia akan pengangkatan martabat keris itu dibantu oleh UNESCO. Alhamdulillah ini sebetulnya. Kira-kira sementara cukup sekian. Tapi begini Pak, lebih lanjut. Ini baik, ini ada yang melecehkan tadi gitu aja. Ini ada yang mengagungkan. Oke, yang melecehkan sudah jelas. Saya kepingin yang mengagungkan ini. Menurut Pak Haryono, bagaimana minat mereka yang mengagungkan itu? Artinya piye tuh buat mereka? Mereka kepingin duit keris? Atau mereka kepingin sesuatu hanya mengapresiasi keris saja, atau merasa bahwa keris ini memang ada gunanya buat masyarakat Indonesia? Menurut panjenengan gimana? Sesuai dengan kaidah-kaidah yang kami usulkan pada UNESCO, keris itu mempunyai beberapa aspek non bendawi. Jadi orang-orang ada yang senang keris karena sejarahnya. Keris itu adalah produk sejarah, tetapi juga pelaku sejarah. Nomor dua, keris itu merupakan tradisi. Ketiganya, keris itu mempunyai fungsi sosial, karena sebagaimana kita ketahui dalam perhelatan perkawinan yang secara tradisional tidak ada yang orang melupakan keris. Dan keris itu merupakan suatu benda seni. Penghayatannya. Sebentar, ini ada telepon masuk ini. Kalau tidak ditangkap mereka nesu, mereka di keris loh Pak. Silakan. Halo, selamat pagi. Oh putus, lanjutkan Pak, monggo Pak, panjenengan lanjutkan. Nah, keris itu merupakan benda seni, sehingga pada waktu kita menghayati keris itu, kaidah-kaidah penghayatan kesenian atau paling tidak seni rupa kita pakai. Dan sudah tentu keris itu bermuatan falsafah. Curiga manjing warangka, warangka manjing curiga, jumbuing kawula Gusti. Jadi keris, maaf nun sewu Mas. Awas keris Pak, ini namanya kebuan nabrak. Yang tersarungkan bilahnya ke dalam warangkanya, ini merupakan suatu simbol manunggaling kawula lan Gusti. Jadi menyatunya antara Tuhan dan umatnya. Atau nuwun Mas. Pak, ini ada keris masuk. Halo telepon. Halo, selamat pagi. Dari mana ini? Halo, silakan Bapak. Ya, silakan. Saya Simon dari Jakarta, Pak. Namanya siapa? Simon. Pak Simon dari Jakarta, silakan. Dulu saat saya masih kecil lihat keris-keris di daerah saya tuh di Lampung, saya Pak ya dari. Itu dia bulan Suro itu dimandiin gitu. Oh ya. Terus beberapa tahun kemudian saya nggak lihat lagi itu keris dimandiin lagi. Mengapa ada perubahan gitu? Kenapa dan harus dimandiin di bulan Suro? Itu aja Mas Simon? Oh iya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Berikutnya, halo, selamat pagi. Halo, berikutnya. Halo. Ya, silakan. Selamat pagi, Pak. Pagi, siapa ini? Ini Pak Jumirin dari Dumai. Oh, Pak Jumirin dari Dumai, wah, ya. Iya, Pak, ya. Ini dari Riau, Pak, ini, Pak. Iya, ya. Ini gini, Pak, mau nanyakan. Ini nampaknya, Pak, ya. Kesenian Jawa ini kalau tengok dari wayangnya atau dari TVRI-nya, kenapa kok semua itu gending itu kok yang tua-tua gitu loh? Kenapa kok nggak ada yang muda gitu loh? Yang pertama Pak, yang kedua itu tentang masalah keris gitu loh. Itu keris itu kan kalau orang Jawa ngomong kan jimat. Jimat itu siji kudu dirumat. Tapi kenapa kok nek wong Indonesia kakek keris kok ada didoli ku piye Pak? Sing duwe iku wong Malaysia, wong Singapura, wong Brunei. Bahkan wong sampai tekan Amerika itu Pak sing duwe. Oke, terima kasih. Ngene Pak ya. Ya, terima kasih Pak. Nggih, berikutnya. Masih ada, halo.
Oke. Halo. Halo. Ya, silakan. Halo. Ya, silakan, Pak. Ini Pak Mugi. Pak siapa? Pak Mugi. Dari mana? Dari Tambun. Tambun ya. Ini Pak, saya kan ya mengingat keris ya. Ya. Dulu masih kecil tuh kayaknya aneh gitu ya. Iya. Kayaknya merasa keris itu wasiat gitu ya. Iya. Terus setelah saya ini udah dewasa, banyak yang ngasih keris Pak. Saya pelihara, tapi saya nggak tahu namanya keris itu Pak. Ada yang nitipin, diajarin untuk nyepuhnya juga. Tapi saya berhasil, terus sering nonton TV ya mengenai keris-keris ya. Jadi cukup senang juga dari keterangan Bapak yang menerangkan keris tadi. Pak Haryono Guritno. Iya, tapi ya ada tetangga yang merasa, oh keris itu lambang begini, atau merasa seperti menduakan Tuhan gitu ya. Ya. Maka dengan adanya ini saya nonton jadi cukup merasa senang Pak, lega gitu ya. Oke. Nah, di rumah saya ini ada 3 buah keris Pak. Oke, ya. Oke Mas. Oke. Alhamdulillah Pak. Terima kasih nih Pak ya. Terima kasih. Baik para pemirsa, kita tadi sudah bicara panjang lebar mengenai masalah keris dan juga mengenai masalah wayang. Pak Likin, saya akan kembali lagi kepada masalah sebelum kita menjawab karena masalahnya memang ada itu. Mengenai keris nanti Pak Haryono bisa jawab gitu ya. Saya ingin menyampaikan beberapa hal Pak. Tanggal 27 Desember tahun 2005. Dalam sebuah diskusi Gus Dur mengatakan kira-kira seperti ini. Suatu keniscayaan, dia mengatakan, teater termasuk wayang, ludruk, ketoprak yang kesemuanya merupakan pertunjukan teatrial. Hanya bisa berkembang dengan baik kalau manusianya jujur. Ada apresiasi terhadap seni yang timbul dari kecintaan pada kehidupan. Pendapat panjenengan gimana? Ya kalau harus jujur ya memang seperti itu. Ya seperti itu. Karena memang sebetulnya wayang itu kan hubungannya dengan kepribadian seseorang tinggi sekali. Karena sumber moral di situ. Ya. Kemudian juga kaitannya dengan masyarakat erat sekali Pak. Gimana umpamanya Pak Likin? Wayang itu kan wayangan yang ngaurip, jadi merupakan gambaran dari kehidupan manusia, sehingga setiap menonton wayang juga senang dia bisa bisa berkaca terhadap kehidupan yang dalam wayang yang itu relevansinya banyak di dalam masyarakatnya. Kehidupan sehari-hari mereka. Kehidupan sehari-hari. Ya itu. Ya, oke, terima kasih Pak Likin. Pak Eko, tadi masih ada hal yang masih tersisa sedikit. Peranan pemerintah. Tadi Pak Andi Samudra mengatakan, mestinya pemerintah ini harus nguri-uri wayang dalam bahasa saya gitu ya. Karena memang baik, bagaimana pendapat panjenengan? Iya, itu memang terutama setelah ada penghargaan UNESCO. Ya. Sebenarnya itu merupakan keharusan ya. Ya. Merupakan keharusan bagi pemerintah untuk turun tangan membantu pelestarian wayang ini dan pengembangannya. Kalau Sinawangi Pepadi ini kan Sinawangi merupakan satu organisasi kemasyarakatan gitu Pak ya. Jadi pemerintah ini sangat diharapkan bantuannya, terutama mengenai masalah dana. Jadi dana untuk pengembangan wayang, juga kepada Departemen Diknas, itu juga perlu dukungannya, dalam arti tadi yang sudah saya kemukakan sedikit mengenai masalah bahasa dan pengenalan mengenai cerita-cerita pewayangan itu. Karena yang saudara terakhir mempertanyakan, masyarakat harus jujur, bisa apresiasi, itu sebenarnya kan pertama harus melalui pendidikan Pak. Ya. Tanpa melalui pendidikan rasanya tidak mungkin untuk menanamkan suatu kecintaan kepada seni itu sendiri. Ya. Kedua, kesejahteraan. Kalau miskin juga mereka agak kurang peduli dengan yang begitu-begitu itu.
mangan yang ngrekoso. Iya, makan saja sulit, apalagi untuk nonton wayang apa nanggap wayang gitu ya. Nanggap wayang, ini nontonnya gelem Pak nanggapi rekoso. Oleh karena itu peranan pemerintah di sini sangat penting. Kami memang terus bekerja seperti itu, tanpa ada yang nyuruh, tanpa ada yang bayar gitu ya. Tapi kan nggak bisa terus-menerus begitu, Pak. Jadi harus ada dukungan nyata dari pihak pemerintah. Gitu. Mas Wonto, tadi Pak Liken sama Pak Eko menyampaikan hubungan wayang ini dengan masyarakat gitu ya. Sekarang praktek di lapangan, Mas. Kalau panjenengan mau menggelar sebuah pergelaran, upamanya begitu, apa yang panjenengan lakukan supaya bisa menyerap keadaan, Mas? Jelasnya kira-kira begini. Ini kita tadi sudah panjenengan jelaskan ini. Sekarang ada banjir gitu ya. Saya akan kasih contoh itu. Tanggal 2 Januari tahun 2006. Banjir bandang di Kabupaten Jember. Tadi saya katakan menewaskan 51 orang. Penyebabnya adalah Gunung Argopuro Gundul. Ya, Pak di Desa Kemiri, Pak Sudik mengatakan penduduk berlari menyelamatkan diri. Namun banyak yang terbawa arus air bercampur lumpur. Setiap kali panjenengan mau mendalang, ingat nggak keadaan masyarakat yang seperti ini? Ingat nggak bakul tahu yang sekarang ora iso dodolan meneh, turun sampai 50% karena pembelinya takut beli tahu karena formalin. Apa yang panjenengan lakukan? Mungkin tidak hanya saya, Pak. Jadi semua dalang mesti ada ikatan moral dengan situasi sosial mungkin. Jadi bahkan kami pernah dapat masukan dari beberapa sesepuh. Dalang itu memang punya tanggung jawab dalam konteks pembebasan moral dari pembodohan atau apa kayak istilah yang lain begitu. Jadi dalang memang harus, karena mungkin itu awal sejarah lahirnya dalang mungkin dari itu, Pak. Mungkin itu. Jadi ada yang mengatakan bahwa sekarang ini rawan sara, kemudian mengkulturkan agama masing-masing misalnya. Wayang ini bersifat universal, Pak, umum, Pak. Jadi tidak hanya untuk orang Islam, tidak hanya orang Kristen, jadi umum. Iya, di situ secara adil mengutarakan kebenaran, keadilan dan lain sebagainya. Mereka melakukan pendidikan moral gitu ya. Oke, terima kasih. Saat-saat yang terakhir, Pak Haryono Guritno masih mengenai masalah keris ini apa? Tadi ada beberapa pertanyaan dari saudara Simon, ada Jumirin dan saudara Mugi dari Tambun. Keris dijadikan sebagai jimat. Pendapat panjenengan bagaimana? Keris sebagai jimat itu bisa diterima keadilannya karena keris itu diwariskan kepada si pemiliknya oleh orang tuanya. Sedangkan orang tuanya itu didapat dari orang tuanya lagi. Jadi didesak atas rasa hormat dan rasa cinta kepada leluhur yang memberikan keris itu kepada orang tertentu, maka tertarik oleh adanya nilai-nilai luhur untuk mengagungkan orang tuanya, maka dia mencintai kerisnya. Mencintai kerisnya itu dengan jalan menganggap jimat, bahwasanya jimat itu di jarwo dosokkan barang siji di rumat itu sebetulnya belum tentu benar. Tetapi ini adalah suatu kabar atau suatu fenomena yang sensasional. Jadi bahwasanya kita itu sekarang dengan adanya pengakuan UNESCO keris sebagai heritage of humanity itu intangible intangible heritage of humanity itu, maka sudah tentu kita itu mengikuti pola-pola yang sudah digariskan oleh tata nilai umum, bahwasanya kita harus mengagungkan ataupun menghargai ataupun mengangkat martabat daripada tinggalan leluhur. Belum tentu bendanya, abstraksinya. Terima kasih para pemirsa. Kita masih mau ngobrol sebenarnya perkara yang wayang masih banyak yang ingin saya tanyakan. Saya juga sebenarnya pengen tanya
keris kepunyaan Pak Sadinu dari Solo, namanya Maeso Birowo umpamanya. Tapi waktunya mungkin sudah habis. Oleh karena itu saya akan memberikan beberapa catatan untuk Anda semuanya. Yang pertama, wayang dan keris sudah diakui jagat sebagai karya agung karena wayang dan keris telah masuk ke dalam tata kehidupan kita sehari-hari. Maka diakui oleh UNESCO. Yang kedua, entah itu festival, entah itu nanti kongres yang diselenggarakan untuk Sinawangi, atau mungkin yang diselenggarakan juga oleh Pak Aryono Guritno nanti kalau tidak kira bulan kapan itu juga akan ada sejenis festival keris gitu ya. Itu baru dikatakan itu sukses bila ada relevansinya dengan keadaan rakyat kita sekarang ini, baru itu namanya sukses. Nek gak yes ngono ae gitu, tapi kalau ada relevansinya dengan kehidupan kita, seperti halnya tadi wayang Mas Wondo ceritakan bahwa seorang dalang itu harus tahu keadaan sosial masyarakat gitu, baru dinamakan sukses. Oleh karena itu berbanggalah bangsa Indonesia karena memiliki warisan budaya yang ternyata budaya itu peduli terhadap nasib mereka. Oleh karena itu para pemirsa, mari kita tutup ini dengan sebuah kuis. Silahkan putar 5743476 bagi di Jabodetabek dan 0215743 dan 78. Pertanyaannya adalah amat sederhana. Tentu itu hanya bisa dijawab bagi Anda yang nonton kami sejak awal. Siapakah nama tokoh yang mengalahkan Rahwana dalam pergelaran di awal diskusi interaktif ini? Halo, selamat pagi. Siapa tokohnya yang mengalahkan Rahwana tadi? Halo. Selamat pagi. Ya, pagi. Siapa Mas? Dengan Usman. Dari mana Mas Usman? Dari Surabaya. Surabaya. Namanya siapa tokohnya? Nggak ada pilihannya. Nggak ada pilihannya. Iya, namanya tokohnya siapa tadi yang mengalahkan Rahwana tadi? Mesti gak iso iki. Oke, berikutnya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Belum ketemu lagi? Oke, terima kasih. Halo, selamat pagi ya. Silahkan. Ya. Putus lagi, terlalu banyak yang antri. Baik, kalau begitu tadi namanya adalah Harjuno Sosrobau. Namanya Harjuno Sosrobau. Oleh karena itu para pemirsa sekalian, akhirnya terima kasih kepada Pak Ligin, matur nuwun Pak Eko, Mas Wondo, Pak Haryono Guritno, dan tentu saja kami terima kasih kepada Bu Gasari dan Mbak Wati beserta konco-konco dari Sanggar Redi Waluyo. Saya Sudarko Prawiroyudo menyampaikan salam cempala untuk Anda semuanya. Sampai ketemu dalam kesempatan yang akan datang. Selamat pagi.